Welcome to SKSD Project Rekap Alur Cerita Film. Kali ini saya akan merekap film yang berjudul Just My Luck tahun 2006. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki keberuntungan melebihi siapapun. Namun keberuntungannya hilang seketika setelah mencium laki-laki yang tidak dikenal dan membuat wanita itu menjadi orang yang paling sial di dunia. Sebelum menonton filmnya, siapkan kapasitas otak kalian dengan maksimal agar dapat memahami filmnya. Film diawali dengan hujan deras di kota New York. Dan mari saya perkenalkan dengan pemeran utama di film ini yang bernama Ashley. Ashley adalah seorang wanita yang memiliki keberuntungan yang sangat-sangat beruntung. Itu dibuktikan dengan hujan deras yang tiba-tiba reda saat dia baru saja keluar dari apartemennya. Dan saat Ashley masuk ke taksi, dia menemukan uang menempel di sepatunya. Hal itu membuat penjaga apartemen menjadi sangat keheranan. Di dalam taksi, Ashley berkata kepada supir taksi agar mengantarkannya ke tempat dia bekerja dalam waktu 4 menit. Supir taksi pun menjawab bahwa itu tidak mungkin terjadi karena selama perjalanan akan ada banyak lampu merah. Namun supir taksi itu terkejut karena selama perjalanan dia tidak pernah mendapat lampu merah dan bisa mengantarkan Ashley tepat waktu. Saat Ashley sudah sampai di kantornya, dia ketinggalan sebuah lift, namun lift yang satunya tiba-tiba terbuka dan dia bertemu dengan seorang pria kaya yang bernama David. David yang terpesona dengan kecantikan Ashley langsung berkenalan dan berencana mengajak Ashley untuk berkencan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Jake yang nasibnya penuh dengan kesialan. Jake ini merupakan seorang manajer dari grup band yang belum terkenal bernama McFly. Saat ini Jack berencana untuk memberikan sebuah CD lagu bandnya kepada seorang produser musik terkenal bernama Phillips. Namun saat ingin menemui Phillips yang sedang jalan-jalan dengan anjingnya, Jack mendapat banyak kesialan, seperti sepatunya yang basah karena menginjak genangan air, tertabrak oleh wanita yang sedang jogging hingga celananya melorot dan dikira ingin melecehkan wanita itu. Namun, Jack yang pantang menyerah terus berlari untuk menemui Phillips. Sayangnya, Phillips dijemput oleh supir pribadinya karena hari ini dia ada sebuah pertemuan. Jack pun berhasil ditangkap oleh penjaga keamanan setempat dan CD band-nya pun hancur terlindas mobil. Scene berpindah ke Ashley yang sedang curhat dengan teman-temannya dan mengatakan bahwa dia diajak berkencan oleh David. Lalu salah satu teman Ashley mengingatkan bahwa hari ini Ashley ada pertemuan dengan seorang klien produser musik terkenal, yaitu Phillips. Namun Ashley yang sudah berada di ruangan meeting, dia terkejut karena rekan-rekannya belum ada yang datang akibat terjebak di dalam lift. Hingga akhirnya, Phillips yang sudah lama menunggu pun menjadi marah dan berkata bahwa Ashley sudah membuang-buang waktunya. Phillips juga berkata bahwa waktunya itu sangatlah berharga karena dia bisa menghasilkan $1.000 per menit. Bahkan ketika dia sedang tidur dan buang air kecil pun dia bisa menghasilkan uang. Dengan terpaksa, Ashley pun memulai presentasinya seorang diri mewakilkan bos dan rekan-rekannya yang sedang terjebak di lift. Singkat cerita, saat Ashley sudah selesai presentasi, rekan-rekan Ashley dan bosnya yang bernama Peggy baru bisa keluar dari lift itu. Peggy langsung meminta maaf kepada Phillips karena sudah terlambat dan berencana untuk memulai presentasinya saat ini juga. Phillips pun menjawab, "Subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan video terbarunya." Saat Peggy sudah mensubscribe channel SKSD Project, Phillips berkata bahwa dia sudah puas dengan presentasi Ashley dan setuju akan mengadakan sebuah pesta topeng. Saat Phillips sudah pergi, Peggy langsung bertanya kepada Ashley tentang pesta topeng itu karena itu bukan ide Peggy. Ashley pun menjawab bahwa dia telah berimprovisasi karena tidak tahu harus mempresentasikan apa. Lalu, Ashley diberi tanggung jawab oleh Peggy untuk mengadakan pesta topeng itu. Ashley juga diberikan ruangan khusus untuk dirinya sendiri dan diberikan sebuah kartu kredit perusahaan untuk menanggung pengeluaran pribadinya. Sungguh wanita yang sangat-sangat beruntung. Scene berpindah saat Ashley sudah berada di apartemennya dengan dua sahabatnya bernama Dana dan Maggie. Mereka sedang sibuk memilihkan gaun yang cocok dipakai Ashley untuk berkencan dengan David. Namun sayangnya Ashley tidak memiliki gaun yang cocok untuknya. Lalu tiba-tiba teman Ashley yang bernama Antonio datang membawakan sebuah gaun yang sangat cocok untuk Ashley. Ashley pun mengundang Antonio untuk datang ke pesta topeng dan menyuruhnya agar mau berkencan dengan bosnya yang sudah lama jomblo, yaitu Peggy. Di sisi lain, Jack yang sudah dibebaskan pulang ke kontrakan dan bertemu dengan keponakannya yang bernama Katie. Karena melihat mainan yang menempel di pipi Katie, Jack langsung membantunya untuk melepaskan mainan itu dari pipi Katie. Saat sudah berhasil melepaskan mainan itu, Jack langsung masuk ke kamarnya dan bergegas untuk pergi ke sebuah kafe tempatnya bekerja sekaligus tempat bandnya sering latihan.
Saat Jake sudah sampai di cafe bowling tempat dia bekerja, Jake langsung ditanya oleh anggota bandnya apakah dia sudah berhasil memberikan CD bandnya ke Phillips. Jake pun menjawab bahwa dia belum berhasil memberikan CD bandnya kepada Phillips karena dia mendapat banyak kesialan pada hari itu. Namun Jake berkata bahwa malam nanti akan ada produser musik yang ingin melihat penampilan band McFly. Dan tiba-tiba pemilik kafe datang dan menyuruh Jake untuk membersihkan toilet yang sedang mampet. Adegan berpindah sebentar ke Ashley yang akan pergi berkencan bersama David ke suatu tempat dengan menggunakan helikopter milik ayah David. Sementara itu, di cafe bowling tempat Jake bekerja, sudah ada 2 produser musik yang akan menonton penampilan band McFly. Awalnya, penampilan band McFly bisa menarik perhatian para pengunjung di sana. Namun, Jake yang bertugas sebagai soundman tiba-tiba terjatuh dan membuat speakernya mengeluarkan suara yang sangat bising, hingga akhirnya kedua produser musik itu pergi dari cafe bowling itu. Karena kejadian itu, semua anggota band McFly menjadi kecewa dan berencana untuk pergi ke kampungnya masing-masing. Jake pun memohon kepada anggota bandnya agar diberi waktu 1 minggu lagi untuk mempromosikan band mereka agar bisa terkenal. Jika dalam 1 minggu masih belum berhasil, maka mereka boleh pulang ke kampungnya masing-masing. Karena melihat Jake yang sangat pantang menyerah, anggota band McFly pun setuju dengan perkataan Jake. Keesokan harinya, Ashley dan kedua sahabatnya makan di sebuah restoran sambil menceritakan kencan Ashley kemarin bersama David. Setelah selesai makan, Ashley membayar semua makanan mereka dengan menggunakan kartu kredit perusahaan yang diberikan Peggy. Dana dan Maggie mengatakan bahwa Ashley adalah wanita yang penuh keberuntungan. Mereka pun menguji keberuntungan Ashley dengan menyuruh Ashley membeli sebuah tiket lotre. Dan hasilnya, Ashley mendapatkan hadiah sebesar $15. Kalau saya jadi Ashley sih, saya bakal langsung masang togel 4 angka dan jadi miliarder deh. Scene berpindah dengan Ashley yang sedang mempresentasikan rencana pesta topengnya kepada Peggy. Saat mendengar presentasi dari Ashley, Peggy sangat takjub dengan apa yang direncanakan oleh Ashley. Singkat cerita, saat pesta berlangsung, Ashley menemui Antonio dan menyuruhnya untuk berkenalan dengan Peggy yang sedang berdiri di dekat peramal. Di sisi lain, Jake yang mencoba masuk ke pesta itu langsung diusir oleh pihak keamanan karena namanya tidak ada di daftar tamu undangan. Namun, Jake yang pantang menyerah berhasil masuk ke pesta itu lewat pintu belakang dan berpura-pura sebagai penari yang akan tampil di pesta topeng itu. Sementara itu, Peggy sangat bahagia bersama Antonio karena menurut seorang peramal yang bernama Madam Z, mereka berdua merupakan pasangan yang sangat serasi di kemudian hari. Madam Z juga meramal nasib Ashley yang penuh dengan keberuntungan, namun Madam Z memperingatkan Ashley agar hati-hati karena bisa saja keberuntungannya hilang dalam sekejap. Kemudian saat Philip sedang memberikan sambutan kepada para undangan yang hadir, Jake sudah berada di keramaian itu menggunakan kostum penari pria. Jake berencana untuk memberikan CD bandnya kepada Philip saat ini juga. Namun dia terhalang oleh beberapa penari yang menyuruhnya untuk menari di atas panggung. Saat Jake sudah berhasil turun dari panggung, Jake tidak sengaja bertemu dengan Ashley dan langsung terpesona dengan kecantikan Ashley. Jake pun langsung mengajak Ashley untuk berdansa tanpa berkenalan terlebih dulu. Karena terbawa suasana saat sedang berdansa, mereka berdua pun berciuman. Setelah selesai berciuman, Jake langsung meninggalkan Ashley karena ingin menghampiri Phillips. Dan keanehan pun terjadi. Hak sepatu Ashley tiba-tiba patah dan gaunnya mendadak robek. Padahal sebelumnya Ashley tidak pernah mendapat kesialan sama sekali. Sementara itu, akhirnya Jake berhasil menemui Phillips dan tiba-tiba Jake tertabrak taksi karena ingin menyelamatkan Phillips. Tapi ajaibnya Jake tidak terluka sedikit pun dan Phillips berhasil diselamatkan. Karena kejadian itu, Phillips sangat berterima kasih kepada Jake karena sudah menyelamatkan nyawanya dan bersedia untuk membantu Jake apabila Jake membutuhkan bantuan. Tanpa basa-basi, Jake langsung memberikan CD band McFly kepada Phillips dan mengatakan bahwa itu adalah band terkeren di New York. Phillips langsung menerima CD band itu dan menyuruh Jake untuk membawa anggota band McFly ke studio rekamannya besok. Nasib Jake tiba-tiba menjadi sangat beruntung padahal sebelumnya dia selalu mendapatkan banyak kesialan. Di sisi lain, nampaknya Ashley mendapat banyak kesialan mulai dari tersedak buah zaitun hingga ditangkap polisi karena dikira seorang mucikari dan telah memperkenalkan Antonio yang seorang penjahat kelamin kepada Peggy. Di dalam penjara, Ashley mengira semua ini adalah sebuah prank sehingga Ashley bersikap tidak sopan dengan salah satu tahanan wanita di sana. Ketika Peggy sudah dibebaskan, dia langsung memecat Ashley dan Leslie langsung dipukul oleh salah satu tahanan di sana karena sikapnya yang tidak sopan. Keesokan harinya, Jake bersama anggota band McFly sudah berada di studio rekaman milik Phillips dan memainkan lagu-lagu mereka. Sebenarnya, Phillips tidak terlalu tertarik dengan lagu-lagu dari band McFly. Namun, karena ingin membalas budi kepada Jake, Phillips langsung mengontrak band McFly dan akan menyiarkan lagu mereka ke radio.
Phillips juga menyuruh Jake untuk membuat beberapa lagu baru dalam waktu 2 minggu dan memberikan Jake sebuah apartemen mewah. Kemudian, anak buah Phillips yang bernama Tiffany mengantarkan Jake ke apartemennya. Sementara itu, Ashley yang baru saja keluar dari penjara masih terus mendapatkan banyak kesialan. Bahkan saat Ashley kembali ke apartemennya, dia sangat kaget karena melihat apartemennya hancur berantakan karena sebelumnya telah terjadi kebakaran di sana. Sayangnya, petugas hanya bisa menyelamatkan sekotak barang milik Ashley. Dengan terpaksa, Ashley pun memutuskan untuk menginap sementara di apartemen kedua sahabatnya. Di sana, Ashley bercerita bahwa dia telah dipecat oleh bosnya dan mendapatkan banyak kesialan. Lalu saat Ashley meminjam pengering rambut sahabatnya, tiba-tiba rambut Ashley tersangkut di pengering rambut hingga membuat Ashley panik dan membuat seluruh bangunan menjadi mati listrik. Ashley pun sadar bahwa semenjak pesta topeng, nasibnya berubah menjadi sangat sial. Lalu Ashley teringat dengan ramalan Madame Z dan langsung pergi menemuinya. Saat sudah bertemu dengan Madame Z, Ashley menuduh Madame Z telah menyihirnya menjadi orang yang sangat sial. Madame Z menjawab bahwa dia sudah memperingatkan Ashley untuk berhati-hati sebelumnya dan bertanya apakah Ashley sempat melakukan hal aneh di pesta itu. Ashley langsung teringat bahwa dia sempat mencium pria yang tidak dikenal dan kemungkinan keberuntungannya pindah ke pria itu. Madame Z berkata mungkin pria itu lebih membutuhkan keberuntungan dibandingkan Ashley. Namun Ashley menyangkalnya dengan mengatakan bahwa pria itu telah mencuri keberuntungan miliknya. Ashley pun bertanya bagaimana caranya agar bisa mengembalikan keberuntungan miliknya. Dan Madame Z mengatakan jika pria itu mengambil keberuntungan Ashley dengan cara menyiumnya, maka Ashley harus melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Ashley ditemani kedua sahabatnya sudah mencetak beberapa foto pria yang menjadi penari di pesta topeng. Ashley mencari semua pria yang ada di daftar itu untuk dicium satu persatu dengan harapan keberuntungan Ashley bisa kembali. Tanpa rasa malu sedikit pun, Ashley mencium satu persatu semua pria itu. Namun sayangnya keberuntungan Ashley masih belum kembali yang dibuktikan setiap selesai mencium seseorang, dia langsung menggosok undian lotre dan hasilnya dia zong terus karena pria yang diciumnya bukanlah Jake. Setelah seharian mencari dan mencium banyak pria, Ashley dan kedua sahabatnya kembali ke apartemen. Di apartemen sahabatnya, Ashley mendapatkan pesan dari David bahwa dia diundang ke pameran seni. Namun Ashley sempat tidak ingin ke sana karena saat ini dia dipenuhi dengan kesialan. Tapi kedua sahabat Ashley meyakinkan bahwa masih ada sedikit keberuntungan yang ada pada diri Ashley. Ashley pun menjadi optimis lalu segera bersiap-siap dan memasang lensa kontak di matanya. Namun salah satu lensa kontaknya terjatuh ke tempat kotoran kucing. Tanpa pikir panjang, Ashley langsung mengambil dan memakai lensa kontaknya karena itu adalah lensa kontak terakhirnya. Alhasil mata Ashley menjadi sangat perih dan akhirnya dia pergi ke pameran seni dengan salah satu matanya yang ditambal seperti bajak laut. Saat sudah berada di pameran seni, dia mencaci maki salah satu karya seni di sana. Dan ternyata itu adalah karya seni yang dibuat oleh ibunya David. Ibu David menjadi sangat tersinggung atas perkataan Ashley. Kemudian saat ada seorang pelayan yang membawakan minuman, Ashley mengenali wajah pelayan itu sebagai seorang penari di pesta topengnya yang belum sempat dia cium. Karena yakin pria itulah yang mencium dan mengambil keberuntungannya, Ashley pun tanpa pikir panjang langsung mencium pria itu dan berpura-pura memberi nafas buatan. Setelah berhasil mencium pria itu, Ashley tersandung dan jatuh tepat di karya seni buatan ibunya David. Karena hal itu, Ashley pun kembali ditahan karena telah membuat kekacauan di pameran seni. Di dalam penjara, dia dipukul lagi oleh salah satu tahanan wanita di sana. Ketika Ashley sudah dibebaskan, dia merasa sangat kelaparan saat melihat seseorang yang sedang makan di sebuah restoran. Ashley pun masuk dan duduk di restoran itu dengan penampilannya yang masih dipenuhi lumpur. Karena saat ini Ashley tidak memiliki uang sama sekali, dia pun meminta segelas air putih kepada seorang pelayan. Namun si pelayan memarahi Ashley dan mengusirnya karena tidak membeli makanan. Seketika, Ashley membuat kegaduhan di tempat itu dan memakan makanan salah satu pengunjung di sana. Jake yang sedang makan siang di tempat itu juga melihat kelakuan Ashley yang membuatnya merasa kasihan. Jake pun membantu Ashley untuk kabur dari tempat itu dan memberikan Ashley sepotong roti karena Jake tahu Ashley sangat kelaparan. Kemudian Jake bercerita kepada Ashley bahwa dulunya dia sering mendapat kesialan sama seperti Ashley. Lalu Jake menunjukkan bahwa bangku yang diduduki Ashley saat ini catnya masih basah dan membuat baju Ashley sangat kotor. Jake juga menawarkan sebuah pekerjaan kepada Ashley karena Jake tahu dengan nasib sial yang dimiliki Ashley saat ini, dia pasti tidak bisa diterima kerja di tempat manapun. Ashley pun menerima tawaran pekerjaan dari Jake agar bisa mendapatkan uang, dan akhirnya mereka berdua pun berkenalan tanpa Ashley sadar bahwa Jake lah yang menciumnya di pesta topeng. Saat sudah berada di cafe bowling tempat Jake bekerja, Jake berbicara dengan bosnya agar mau memperkerjakan Ashley di sana.
Jake memberitahu Ashley bahwa Ashley diterima bekerja di sana. Namun, Ashley akan menggantikan posisi Jake sebelumnya, yaitu sebagai cleaning service, pengantar makanan, dan penjaga toilet. Tanpa pikir panjang, Ashley menerima pekerjaan itu. Di hari pertamanya bekerja, Ashley sudah mendapat banyak kesialan di tempatnya bekerja. Mulai dari terpleset saat menggunakan mesin pengepel, mulutnya kejatuhan permen karet bekas, tersangkut di tempat pin bowling, hingga memecahkan rak kaca berisikan bola bowling. Namun, setelah beberapa hari bekerja di sana, Ashley sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Kemudian, saat kafe bowling itu kedatangan Jake dan anggota band McFly, Ashley disuruh mengganti sebuah lampu neon oleh bosnya, sedangkan Ashley belum pernah sama sekali mengganti lampu neon. Jake yang melihat Ashley sedang mengganti lampu neon berhasil menebak apa yang akan terjadi, seperti lampu neon yang pecah dan Ashley yang tersetrum listrik. Dengan cepat, Jake menyelamatkan Ashley yang akan jatuh dari tangga. Scene berpindah ke studio rekaman Phillips dengan Jake dan anggota band McFly yang sedang latihan. Kemudian Phillips datang dan memberi kabar bahwa band McFly akan mengadakan konser di Hard Rock Cafe, yaitu sebuah kafe musik terbesar di New York pada saat itu. Namun, Phillips meminta agar band McFly membuat lagu baru untuk dibawakan saat konser itu karena lagu-lagunya yang lama sudah sering terdengar di radio. Saat Phillips sudah pergi, Ashley datang membawakan beberapa makanan dan minuman yang hampir saja ia jatuhkan saat menaruhnya di atas meja. Sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh dalam diri Jake dan Ashley ketika mereka sedang mengobrol. Di tengah obrolan, Jake memperkenalkan Katie kepada Ashley dari kejauhan. Namun, Ashley mengira Katie itu adalah anak buahnya Phillips, yaitu Tiffany. Hal itu membuat Ashley cemburu dan langsung pergi meninggalkan Jake. Di tengah derasnya hujan, saat Jake mengantarkan Katie pulang ke rumahnya, Jake melihat Ashley yang baru saja pulang kerja dengan membawa payung. Namun tiba-tiba payung yang dibawa Ashley rusak tertiup angin yang sangat kencang. Kemudian Jake langsung mendekati Ashley dan mengajaknya ke apartemen Jake untuk mengeringkan badan. Untuk mengeringkan badan ya, bukan untuk membuat Ashley makin basah. Namun sebelum masuk ke mobil, Jake menyuruh Ashley untuk membuang payung rusak itu ke tempat sampah. Saat sudah masuk mobil, tiba-tiba payung yang baru saja dibuang itu langsung tersambar petir kali 100 dari kakek Zeus. Saat sudah di apartemen Jake, Ashley membantu Jake untuk mencuci baju yang basah di mesin cuci. Namun perhatian Ashley teralihkan saat Jake sedang membuka baju dan membuat Ashley tidak sengaja menuangkan deterjen yang sangat banyak ke mesin cuci. Karena kejadian itu, mesin cuci yang digunakan Ashley mengeluarkan busa yang sangat banyak hingga memenuhi ruangan. Untungnya, Jake datang dan menolong Ashley untuk mematikan mesin cucinya. Jake mengatakan itu adalah kejadian konyol yang sering dialami oleh Jake dulu. Kemudian, saat mereka akan berciuman, tiba-tiba Katie datang ke apartemen Jake hingga adegan ciuman pun ditunda. Emang ya, bocil itu suka ngerusak suasana. Akhirnya Ashley tersadar bahwa selama ini Katie bukanlah wanita dewasa, melainkan seorang anak kecil keponakan Jake. Ashley mengajak Katie untuk minum coklat panas, bermain tic-tac-toe, memainkan permainan kartu, sedangkan Jake sedang ditelepon oleh Phillips. Saat sudah selesai menelpon, Jake bercerita ke Ashley dan Katie bahwa band McFly belum membuat lagu baru, padahal sebentar lagi bandnya akan mengadakan konser besar. Ashley langsung berkata bahwa dia bisa membantu Jake karena salah satu sahabatnya yaitu Maggie memiliki sebuah lagu ciptaannya sendiri. Jake pun mengundang Maggie untuk memainkan lagunya di studio rekaman Phillips. Semua anggota band McFly termasuk Jake sangat suka dengan lagu ciptaan Maggie dan akan memainkan lagu itu di konser nanti dengan beberapa penyesuaian instrumen serta tempo lagu yang dipercepat agar lebih ngebit-ngebit gimana gitu. Lalu saat band McFly memainkan lagu ciptaan Maggie, Phillips datang membawa kabar bahwa tiket konser musik band McFly sudah terjual habis. Kemudian saat Phillips membahas tentang keberuntungannya semenjak bertemu dengan Jake di pesta topeng, Ashley tidak sengaja mendengar percakapan mereka dan sadar bahwa pria yang dicarinya selama ini adalah Jake. Dengan percaya diri, Ashley langsung mencium Jake dan pergi meninggalkannya. Hal itu membuat kesialan Jake kembali yang dibuktikan dengan Jake yang tiba-tiba terjatuh saat sedang duduk di kursi. Dan keberuntungan Ashley juga kembali yang dibuktikan saat Ashley mencoba untuk mencari taksi dan tiba-tiba ada banyak taksi yang berhenti di depannya. Lalu saat Ashley sedang menggosok undian lotre hingga mendapat hadiah uang $5, Ashley tidak sengaja bertemu dengan Peggy yang akan segera menikah dengan Antonio. Bahkan Peggy merekrut Ashley kembali ke perusahaannya dan memberi Ashley kartu kredit perusahaan untuk membeli baju kerja yang baru. Kemudian saat Ashley tiba di apartemen sahabatnya, Dana memberitahu kabar buruk kepada Ashley bahwa lagu ciptaan Maggie tidak jadi dimainkan di konser musik band McFly. Itu karena Phillips percaya tahayul bahwa band baru harus memainkan lagu ciptaannya sendiri saat konser. Hal itu membuat Maggie sangat sedih dan kecewa.
Namun, Dana dan Maggie memutuskan untuk tetap menonton konser band McFly malam ini karena diberi tiket VIP. Sayangnya, Ashley tidak bisa ikut karena akan ada meeting dengan Peggy malam ini. Saat kedua sahabat Ashley sudah pergi, dia menjadi bingung apakah keberuntungan ini yang dicari-carinya selama ini, karena selama dia mendapat banyak kesialan, dia masih bisa merasakan kebahagiaan saat bersama Jake. Akhirnya, Ashley memutuskan untuk ikut bersama kedua sahabatnya untuk menonton konser musik band McFly. Sementara itu, di tempat konser, Jake dan anggota band McFly sudah sangat tidak sabar untuk tampil di hadapan ribuan penggemarnya. Namun, saat sedang bersiap-siap ke ruang ganti, drummer band McFly yang bernama Harry tidak sengaja menjatuhkan stick drumnya ke bawah panggung, dan dia pun turun ke bawah untuk mengambil stick drumnya. Sayangnya, Jake yang tidak melihat kejadian tersebut malah mengunci pintu itu agar tidak terjadi hal yang buruk. Harry pun bingung bagaimana caranya keluar dari tempat itu. Sedangkan Jake dan anggota band McFly lainnya kebingungan mencari Harry yang tiba-tiba menghilang saat konser akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Phillips mendatangi Jake dan marah besar kepadanya karena kemungkinan band McFly akan gagal tampil karena kehilangan seorang drummer. Syukurnya, Ashley datang tepat waktu dan langsung mencium Jake yang membuat Jake memiliki keberuntungan lagi. Itu dibuktikan dengan Harry yang tiba-tiba menemukan jalan keluar dan langsung muncul di atas panggung. Ashley pun meminta Jake agar band McFly memainkan lagu ciptaan Maggie. Saat band McFly memulai konsernya, Maggie sangat bahagia karena lagu ciptaannya dimainkan oleh band McFly. Karena lagu ciptaan Maggie disukai oleh banyak penonton, Phillips pun tidak jadi memarahi Jake yang tidak peduli dengan adanya tahayul. Singkat cerita, setelah konser itu selesai, Jake dan anggota band McFly lainnya mengadakan pesta atas keberhasilan konser tersebut. Ashley yang melihat Jake sangat bahagia curhat kepada Maggie bahwa Ashley memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena tidak tega mengambil keberuntungan Jake lagi. Adegan berpindah ke stasiun dengan Ashley yang akan pulang ke kampung halamannya. Namun, saat Ashley baru saja tiba di stasiun, seketika semua jadwal keberangkatan kereta tertunda karena saat ini Ashley masih memiliki nasib yang sangat sial. Kemudian, atas informasi yang diberikan Maggie, Jake menghampiri Ashley ke stasiun lalu berkata bahwa dia mencintai Ashley. Jake juga berkata bahwa keberuntungan yang dimilikinya saat ini akan sia-sia jika tidak ada Ashley di dekatnya. Karena Ashley terlanjur kelepek-kelepek mendengar ucapan Jake, Ashley pun langsung mencium Jake dengan waktu yang cukup lama hingga membuat semua jadwal keberangkatan kereta menjadi error. Lalu saat Katie mendatangi mereka, Ashley dan Jake memutuskan untuk memberikan seluruh keberuntungannya kepada Katie. Lalu mereka berdua pun mencium Katie dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan terlalu sedih jika mendapat banyak kesialan dan jangan terlalu bahagia jika mendapatkan banyak keberuntungan. Karena semua itu hanya sementara di dunia yang fana ini. Tapi kalau kamu merasa beruntung, coba aja main slot, siapa tahu Max win. Itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.